Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah, kembali lagi dengan Ustazah. Di video pembelajaran kali ini, Ustazah akan coba menjelaskan tentang tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Tetapi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, siap, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Warzukni fahman. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran soleh-solehah selalu diberikan kemudahan juga kelancaran ya. Nah, selanjutnya silakan simak videonya sampai selesai ya, karena setiap penjelasan yang Ustazah jelaskan pada video pembelajaran kali ini dapat menambah pengetahuan Ananda dan tentunya dapat mempermudah Ananda dalam mengerjakan setiap tugasnya ya. Nah, sekarang ayo kita mulai belajarnya. Jangan lupa Ananda siapkan buku paketnya, yaitu pada halaman 149, kita belajar subtema 3 tentang energi alternatif. Kita akan mempelajari pembelajaran 1 dan 2, sekarang pembelajaran 1 terlebih dahulu dengan muatan bahasa Indonesia. Menemukan informasi dari teks tentang energi alternatif. Informasi dalam teks dapat ditemukan dengan cara membaca secara cermat dan mencari kata-kata penting yang ada pada teks. Kata-kata penting yang ditemukan nantinya berkaitan erat dengan tema teks. Selain itu, informasi dalam teks juga dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Nah, sekarang bacalah teks berikut dengan cermat. Teks ini terdapat pada buku paket Ananda halaman 149 sampai dengan 150. Silakan Ananda baca sesuai dengan yang terdapat pada layar HP ataupun laptop Ananda ya. Teksnya berjudul Kekayaan Energi Alternatif di Bumi. Jumlah penduduk bumi terus meningkat. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan energi pun semakin meningkat. Sebagian besar energi yang digunakan manusia berasal dari energi fosil. Ketersediaan energi fosil sangat terbatas. Untuk itu, diperlukan energi alternatif yang dapat digunakan secara terus-menerus. Sumber daya alam yang juga sumber energi alternatif diantaranya energi angin, matahari, dan energi air. Energi bayu dimanfaatkan untuk memutar kincir angin pada pembangkit listrik. Energi bayu itu energi angin ya. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya. Energi air dimanfaatkan untuk memutar turbin untuk menghasilkan energi listrik. Energi alternatif juga dapat berasal dari makhluk hidup, misalnya biofuel dan biogas. Biofuel merupakan bahan bakar yang berasal dari minyak nabati seperti minyak tanaman jarak pagar dan kelapa sawit. Biogas merupakan sumber energi berupa gas yang dihasilkan dari sisa kotoran makhluk hidup. Nah, di sini terdapat gambar, yaitu gambar panel surya yang dapat diaplikasikan atau yang dapat diterapkan atau dibuat di atap rumah untuk memanfaatkan energi matahari menjadi sumber energi listrik. Ya, ini disebut dengan panel surya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal yang terdapat pada buku paket Ananda halaman 150, yaitu nomor 3. Silakan nanti Ananda siapkan pensil dan penghapusnya. Boleh Ananda catat pada buku paket Ananda ataupun pada buku tulis Ananda. Ya, kita akan baca dan kerjakan bersama-sama. Nomor 3, A sampai dengan E. Yang pertama, A. Mengapa energi alternatif sangat penting untuk kehidupan? Yaitu jawabannya, karena sebagian besar energi yang digunakan manusia berasal dari energi fosil. Silakan Ananda tulis ya. Selanjutnya, B. Apa kelebihan energi alternatif dibanding energi fosil? Yaitu, energi alternatif itu lebih ramah lingkungan,
Dan sumber energinya itu gratis, tadi kan seperti, matahari, air, dan angin, dan pasokannya melimpah. Selanjutnya, C. Bagaimana cara pemanfaatan energi alternatif angin? Yaitu dimanfaatkan untuk memutar kincir angin pada pembangkit listrik. Ini memutar maksudnya ya, soleh-soleha, silakan Anda tulis. Selanjutnya, yang D. Mengapa energi alternatif bersifat ramah lingkungan? Energi alternatif itu tidak menghasilkan limbah yang akan membahayakan lingkungan dalam jangka panjang. Jadi ramah lingkungan, tidak menghasilkan limbah ataupun sampah ya. Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan biofuel? Yaitu bahan bakar yang berasal dari minyak nabati seperti minyak kelapa sawit. Ya, seperti yang terdapat pada buku paket Ananda di teks tadi halaman 149 sampai dengan 150. Silakan jangan lupa Ananda tulis di buku paket ataupun di buku tulis Ananda ya. Selanjutnya kita ke muatan SBDP yaitu tentang menghias gambar kincir angin. Energi bayu atau angin dapat digunakan untuk menggerakkan kincir angin. Kincir angin yang dimainkan biasanya dihias dengan gambar-gambar tertentu seperti matahari, hembusan angin, dan gerakan ombak. Saat menggambar, ingatlah unsur-unsur gambar. Unsur-unsur gambar terdiri atas garis, bidang, dan warna. Kincir angin dengan motif matahari memanfaatkan unsur garis, bidang, dan warna yang serasi. Nah, ini adalah contoh dari gambar kincir angin yang dapat dihias dengan unsur-unsur gambar. Nah, gambar kincir angin ini boleh Ananda buat di rumah, tapi tidak ditugaskan sebagai kewajiban melaksanakan tugas hari ini ya. Itu silakan Ananda boleh kerjakan ataupun tidak ya. Kalau misalkan Ananda pengen menggambar, boleh, tapi ini tidak ditugaskan dan dikumpulkan kepada ustazahnya ya. Selanjutnya, kita akan belajar matematika tentang membandingkan dan mengurutkan waktu lama kegiatan. Lama waktu kegiatan dapat ditentukan dengan membuat selisih dari waktu selesai kegiatan dengan waktu mulai kegiatan. Jadi untuk menghitung lama waktu itu adalah waktu selesai dikurangi dengan waktu mulai. Nah, kamu juga dapat membandingkan lama waktu dari setiap kegiatan. Dari hasil membandingkan tersebut, kamu dapat mengurutkan waktu kegiatan. Kamu dapat mengurutkan waktu kegiatan dari yang paling sebentar ataupun yang paling lama. Silakan nanti Ananda perhatikan contoh yang ada pada buku pena Ananda Soleh-Soleha pada halaman 152 sampai dengan 153. Nah, sekarang Ustazah akan mencoba menjelaskan dan ayo kita kerjakan bersama-sama. Ayo berlatih yang ada pada halaman 153 nomor 1 dengan tabel seperti ini. Di sini terdapat kegiatan, lalu waktu mulai, waktu selesai, dan lama kegiatannya. Karena waktu mulai dan waktu selesai di sini sudah terdapat, waktunya ataupun jamnya, berarti yang kita perlu cari adalah lama kegiatannya. Tadi lama waktu itu, cara mencarinya adalah dengan waktu selesai dikurangi dengan waktu mulai. Ya, jadi lama kegiatan itu dapat dicari dengan mengurangi waktu selesai dengan waktu mulai. Kita kerjakan bersama-sama ya, soleh-soleha. Silahkan siapkan kembali pensil juga penghapusnya. Boleh nanti Ananda tulis caranya, juga isinya, mau di buku paket ataupun di buku tulis Ananda ya. Nomor 1, waktu selesainya yaitu 06.15. Waktu mulainya 06.00. Jadi kita kurangi seperti ini, seperti yang sudah Ustazah jelaskan di video-video sebelumnya ya. Kita kurangi, kita mulai mengurangi dari bagian belakang. 5 dikurang 0 itu 5, 1 dikurangi 0 itu 1. Dan
6 dikurang 6 itu nol, nol dikurang nol, nol. Maka hasilnya adalah 15 menit. Ya, silakan ditulis. Selanjutnya yang kedua, waktu selesainya yaitu 06.50 dan dikurangi waktu mulai 06.30. Kita kurangi maka hasilnya 0 dikurangi 0, 0. 5 dikurangi 3, 2. 06 dan 06 itu 0 ya. Maka lama kegiatannya yaitu selama 20 menit. Lalu yang ketiga, waktu selesainya yaitu 08.15. Kita kurangi dengan waktu mulai 07.10 ya. Maka hasilnya adalah 5 dikurangi 0, 5. 1 dikurangi 1, 0. 8 dikurangi 7, 1. 0 dikurang 0, 0. Maka lama waktunya adalah 1 jam lebih 5 menit. Karena di sini dimintanya adalah menit, kita rubah dulu 1 jam lebih 5 menitnya menjadi seperti ini. 1 jam sama dengan 60 menit. Tadi lebih 5 menit, jadi ditambah 5 menit sama dengan 65 menit. Maka lama kegiatannya adalah 65 menit. Selanjutnya yang keempat, waktu selesainya yaitu 10.25 dan waktu mulanya yaitu pada pukul 9 tepat ya. Lalu kita kurangi, maka hasilnya adalah 5 dikurang 0, 5, 2 dikurang 0, 2, 10 dikurangi 9 adalah 1, yaitu 1 jam 25 menit. Karena tadi yang ditanyakannya adalah menit, satuannya kita rubah 1 jam lebih 25 menit menjadi satuan menit, seperti ini. 1 jam sama dengan 60 menit ditambah lebihnya adalah 25 menit, ditambah 25 sama dengan 85 menit. Maka lama kegiatannya yaitu selama 85 menit. Dan terakhir yang nomor 5, waktu selesainya yaitu pukul 10.40 dan waktu mulainya yaitu 10.30. Kita kurangi maka hasilnya adalah 0 dikurang 0, 0. 4 dikurangi 3, 1. 10 dikurangi 10, 0. Maka hasilnya adalah 10 menit. Nah, yang Ustazah sampaikan pada video ini silakan Ananda tulis ya, jangan lupa. Nah, selanjutnya kita akan tentukan urutan kegiatan Beni di atas dari yang sebelumnya kita kerjakan bersama-sama, dimulai dari yang paling lama. Nah, silakan Anda perhatikan, ini jawabannya. Lama kegiatannya kita lihat dari mulai yang paling lama. Yang mana dulu ya? Kira-kira nomor berapa dulu? Yaitu yang pertama nomor 4. Yang kedua yaitu nomor 3. Selanjutnya nomor 2, selanjutnya nomor 1, dan selanjutnya adalah nomor 5. Nah, kegiatannya kita urutkan menjadi seperti ini. Urutan kegiatan Beni dari yang paling lama yaitu yang pertama, membuat kerajinan tangan kincir angin kecil. Ya, lama kegiatannya itu selama 85 menit. Yang kedua, bermain bulu tangkis di halaman sekolah Beni yang membutuhkan waktu selama 65 menit. Selanjutnya yang ketiga, perjalanan dari rumah ke sekolah Beni, maksudnya ya, dengan naik angkutan kota yaitu selama 20 menit, lalu sarapan pagi selama 15 menit, dan perjalanan pulang dari sekolah ke rumah dengan dibonceng sepeda motor oleh ayah selama 10 menit. Nah, itu adalah urutan kegiatan Beni dari yang paling lama membutuhkan waktunya. Nah, silakan nanti Ananda kerjakan latihan soal yang ada di buku pena Ananda halaman 154 nomor 2 seperti dengan apa yang Ustazah contohkan barusan ya. Selanjutnya, melakukan wawancara tentang pemanfaatan energi angin sebagai energi alternatif.
Mencari lebih banyak informasi berkaitan dengan teks dapat dilakukan dengan memunculkan pertanyaan baru atau yang nanti dapat dilakukan dengan kegiatan wawancara, ya. Pertanyaan baru tersebut dapat kamu cari jawabannya dengan cara melakukan wawancara. Nah, nanti pada buku paket Ananda halaman 155 terdapat teks, silakan Ananda baca teks tersebut. Setelah teks tersebut dibaca, silakan Ananda kerjakan latihan soal yang ada di buku Bupena halaman 155 nomor 1 dan 2 saja. Jangan lupa teksnya dibaca dengan baik dan teliti supaya Ananda dapat menjawab soalnya dengan benar. Selanjutnya, kita ke muatan PPKN mengenai hak dan kewajiban menjaga ketersediaan energi. Nah, berikut ini beberapa kewajiban dalam menjaga ketersediaan energi. Yang pertama adalah menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan, tidak dibuang-buang, secukupnya saja, ya. Selanjutnya yang kedua, menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan seperti energi angin. Tadi ya, contoh energi alternatifnya ada angin, ada matahari, ataupun ada air, tetap digunakan dengan baik. Dan selanjutnya, berikut beberapa hak dalam memanfaatkan energi. Hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan ya. Yang pertama adalah menggunakan suatu energi, yang kedua, memperoleh alternatif energi. Dan yang ketiga, mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat menggunakan suatu energi seperti energi listrik. Nah, itu adalah beberapa kewajiban dan hak terhadap energi ya. Jadi kewajiban kita dalam menjaga ketersediaan energi dan hak kita dalam memanfaatkan energi. Tetap Ananda ingat bahwa energi tetap harus kita hemat ya, supaya kita dapat terus-menerus menggunakan energi tersebut untuk melaksanakan setiap kegiatan yang kita lakukan ya. Karena energi itu lama-kelamaan cadangannya akan menjadi semakin menipis. Kenapa? Karena kita itu selalu menggunakan energi. Jadi energi itu terus-terusan kita gunakan sehingga energi pasti cadangannya menjadi lebih sedikit atau menipis ya. Jadi kita perlu tetap menghemat energi supaya kita tetap dapat menggunakan energi untuk melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Nah, sekian yang dapat Ustazah sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk Ananda Soleh-Solehah yang telah mendengarkan dan melihat video pembelajaran yang Ustazah jelaskan ini ya. Mudah-mudahan Ananda dapat paham dengan apa yang Ustazah jelaskan dan dapat dengan mudah mengerjakan setiap tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.